Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas terkait modul 7 terkait ISO 9000, tetapi pada malam hari ini kita akan fokus ke penerapan ISO 9001-2008. Ya, sebenarnya ada update ISO yang lebih baru lagi, yaitu ISO 9001-2015. 9001 itu lebih berfokus pada manajemen proses pada suatu perusahaan, dan 2008 atau 2015 di mana update atau pembaruan dari sertifikasi ISO tersebut. Ya, ISO itu telah digunakan secara luas dan dijadikan suatu standar umum untuk suatu perusahaan, menunjukkan bahwasanya proses atau manajemen proses dalam perusahaannya telah memenuhi standar-standar tertentu yang tercantum dalam ISO. Sebelum masuk ke sana, ada beberapa karakteristik mutu yang akan kita ulas terlebih dahulu. Kalau kita lihat ada dua sudut pandang di sana, ada mutu produk dan mutu pelayanan. Jadi ada dua sudut pandang di sini, kualitas dalam segi produk, dan yang sisi yang lain adalah kualitas dalam bentuk pelayanan. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, untuk mutu produk terdapat beberapa komponen, begitu juga pada mutu pada pelayanan atau jasa. Kita ketahui untuk produk terdapat suatu spesifikasi, dimensi, dan karakteristik operasional. Ketika kita melihat mutu pelayanan, di sana ada suatu ketepatan, konsistensi, tanggapan tanggapan terhadap pelanggan, keahlian, keramahan, kemudahan kontak, komunikasi, pemahaman pelanggan, yang mana parameter-parameter tersebut tidak bisa kita lihat wujudnya, tetapi kita bisa merasakan, karena memang pada hakikatnya jasa itu lebih bersifat intangible, yang berbeda dengan produk yang lebih bersifat tangible atau bisa kita lihat bentuk atau wujudnya. Ya, kalau kita lihat dalam sisi yang lain, dalam sudut pandang produk, di sana ada masa penggunaan dan ketahanan, ada keamanan produk, ada keterikatan terhadap standar spesifikasi tertentu dari suatu produk tersebut, ada suatu pemeliharaan, penggunaan energi, bahan baku, ketika kita memproses produksi suatu produk, dimulai dari bahan baku hingga menjadi produk akhir. Di sana melalui beberapa tahapan, yang mana di sana menggunakan energi dan bahan baku. Kemudian ada dampak terhadap lingkungan, karena terkadang dalam produksi yang kita lakukan terdapat produk sampingan berupa limbah. Kemudian ada biaya operasi, ada aspek seni atau estetika di sini. Dengan kata lain, kita bisa sebut sebagai suatu keindahan. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ya, kita ulangi kemarin beberapa prinsip dari quality assurance atau penjaminan kualitas. Yang pertama adalah no responsibility, berarti kita tahu tanggung jawab. Tanggung jawab kita itu seperti apa? Berarti hubungannya dengan organisasi, struktur, yang mana berdasarkan organisasi atau struktur kita akan tahu fungsional kita, hierarki kita, tanggung jawab kita kepada hubungan secara vertikal dan horizontal. Vertikal dalam hierarki dan horizontal sesama pekerja itu seperti apa? Ada kesetaraan, ada tingkatan juga dalam suatu struktur organisasi. Yang kedua adalah tugasnya, mengenal duties atau tugas, di sana berhubungan dengan job description. Bapak Ibu tahu semua apa itu job description? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu terkait job description? Silakan.
Pak Robi, atau mendengar suara, terdengar suara saya? Apakah ada yang tidak mendengar suara saya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas feedbacknya. Oh iya, ketika saya ngecek berkas penilaian Bapak Ibu sekalian, saya lihat beberapa orang yang aktif dalam diskusi di tutorial kita sebelum-sebelumnya. Saya harap nanti lebih partisipasinya dari ibu-ibu, karena kemarin-kemarin lebih aktif dari bapak-bapaknya. Bapak-bapak tetap dipertahankan tingkat keaktifannya, yang bagi ibu-ibu lebih ditambah supaya bisa mengangkat untuk nilai keaktifan atau keikutsertaan di kelas. Ya, ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu job description? Silakan. Silakan pakai mic saja, tidak apa-apa. Ada yang tahu job description? Halo, Assalamualaikum. Bisa Waalaikumsalam dengar? warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, bisa. Description itu kan kalau nggak salah itu penjelasan tentang apa yang dikerjakan oleh seorang karyawan, mengenai batasan-batasan yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi tugas pekerjaannya. Gitu kurang lebih, Pak. Iya, betul apa yang disampaikan oleh Pak Cinta Adi Saputra, bahwasanya eh, terkait job description itu adalah tugas keseharian yang akan kita lakukan dalam pekerjaan kita. Target-target apa yang akan kita lakukan dalam pekerjaan kita. Ya, oh ya, PPT saya tadi kesulitan untuk upload di Facebook. Akhirnya saya kirim ke salah satu yang saya lihat aktif dari Bapak Ibu dalam Facebooknya. Saya tadi titipkan ke Bu Ayu Mas Ayu. Semoga mungkin masih proses di share. Oh, kirim ke Pak Rofi. Sebentar. Sudah Pak, sudah saya kirim materinya. Mau dicek? Iya, sibuk bikin jus. Mumpung puasaan, malamnya pasti rame. Ya, saya lanjutkan. Setelah kita tahu pekerjaan kita harus tahu apa yang akan kita lakukan dengan adanya suatu perencanaan. Mungkin dengan berpedoman pada kontrak atau spesifikasi produk yang menjadi target harian pada produksi yang kita lakukan, yang harapannya ketika mengetahui itu semua kita membantu kita dalam proses aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengetahui bagaimana melakukan apa yang kita rencanakan tadi. Know how to do it. Melalui adanya training, ada suatu SOP. Kalau SOP itu adalah Standard Operation Procedure. Kayaknya be able to do it berarti kita memiliki suatu resource
memiliki kapasitas dalam diri kita, kemampuan, entah itu kapasitas secara kognisi, pola pemikiran, maupun dalam bentuk fisik atau energi dalam bentuk fisik. Sehingga kalau kita bisa mengalokasikan dari yang dimiliki oleh tubuh kita untuk melakukan suatu pekerjaan, kemudian know it is done. Jadi kita mengetahui apa yang kita rencanakan dan yang kita lakukan itu telah memang sesuai dengan apa tujuan yang kita harapkan. Harapannya di sana ada suatu cek dan monitor. Cek dan monitor bahasa lainnya adalah pemeriksaan dan pengamatan. Kita mengetahui bahwasanya tujuan atau intensi yang kita miliki terhadap suatu pekerjaan itu tercapai. Jadi ada suatu evaluasi dalam bentuk pencapaian target yang telah kita rencanakan sebelumnya. Ketika kita bisa melakukan suatu pengecekan dan monitor tersebut, kemudian harapannya kita merecord atau merekam dari apa yang kita cek tadi. Harapannya dengan rekaman tersebut menjadi modal kita ketika kedepannya nanti ada suatu permasalahan, ada suatu kebutuhan untuk improvement atau perbaikan, kita bisa melacaknya dari record tersebut. Jadi ada sekitar 7 prinsip dari penjaminan kualitas. Dimulai kita mengetahui tanggung jawab, kita mengetahui tugasnya, kita mengetahui dari tugas itu apa yang akan kita lakukan. Ketika kita mengetahui apa yang akan kita lakukan, kita tahu bagaimana melakukannya. Ketika kita tahu bagaimana melakukannya, maka kita bisa mengalokasikan sumber daya yang kita miliki dari pikiran, energi untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan kita mengetahui bahwasanya apa yang kita lakukan itu telah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setelah itu kita merekam apa yang kita lakukan tersebut atau hasil yang kita dapatkan tadi kita rekam. Harapannya untuk evaluasi atau kedepannya ketika ada suatu permasalahan kita bisa melacaknya. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Saya rasa 7 prinsip ini sangat umum kita lakukan dalam pekerjaan kita sehari-hari walaupun tidak tertulis atau tidak terstruktur. Tapi pada garis besarnya kita pasti melakukan hal ini. Hanya saja ya bisa jadi dalam bentuk rekam jejak pekerja di dalam pekerjaan, tetapi lebih, kalau misalnya kita lebih formalnya, biasanya kita menggunakan logbook. Tapi kalau kita buat rekam jejak itu bisa lebih ke dalam bentuk kurikulum vitae. Tapi kalau di sini aktivitas apa step-step apa atau prinsip apa yang kita lakukan dalam pekerjaan tersebut. Nah, garis secara sempitnya adalah dalam diri individu, tetapi penerapannya dalam lebih luasnya bisa diterapkan dalam bentuk organisasi dalam penjaminan kualitas. Ya, apa itu ISO 9000-2008? Ya, itu adalah salah satu lembaga untuk sertifikasi manajemen kualitas dalam suatu perusahaan. ISO 9001 dan 2008 ini berpedoman terhadap pemuasan kebutuhan pelanggan dan stakeholder. Kalau Bapak Ibu tahu pelanggan, apakah tahu tentang stakeholder?
Apa itu stakeholder? Ada yang tahu? Silakan. Stakeholder adalah apa? Ada yang tahu definisi dari stakeholder? Ya, pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan kita. Contohnya, karyawan, pemegang saham, ya pemasok bisa, customer bisa, pemerintah bisa, dan lain sebagainya. Targetnya adalah pemuasan pelanggan. Ketika terjadi ketidaksesuaian, berarti ekspektasi pelanggan tidak tercapai, maka harus dicegah dengan melakukan perbaikan terus-menerus. Dalam manajemen mutu harusnya memenuhi terhadap beberapa prinsip. Yang pertama adalah fokus kepada pelanggan, seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada kepemimpinan, ada keterlibatan personel. Mutu bukan hanya tanggung jawab pimpinan, atau mutu juga bukan hanya tanggung jawab operator atau supervisor, tapi keseluruhan. Pendekatannya pada proses. Selain proses juga dilakukan pendekatan sistem ke manajemen. Kemudian peningkatan dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian ada pendekatan fakta dan win-win dengan supplier. Ya, dalam klausul ISO ada 8 klausul sebenarnya, tetapi untuk klausul 1, 2, dan 3 itu berisi terkait definisi ruang lingkup dan prosedur. Yang 4, 5, 6, 7, 8 akan kita bahas lebih mendalam pada pertemuan ini. Ya, bagaimana model pendekatan proses pada perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen mutu? Ketika kita di sana ada suatu persyaratan pelanggan, di sini ada personel, di sini ada perusahaan, maka di sini ada tanggung jawab manajemen. Bagaimana tanggung jawab manajemen? Di sini ada realisasi produk untuk memenuhi ekspektasi dari pelanggan. Dari realisasi produk ini dilakukan pengukuran, dilakukan analisis, dan dilakukan perbaikan. Tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan daripada pelanggan. Tetapi aktivitas-aktivitas pengukuran, analisis, dan perbaikan ini tidak hanya dilakukan dalam satu periode waktu saja, tetapi dilakukan pada beberapa kali dan terus-menerus. Tujuannya untuk menyesuaikan terhadap kepuasan pelanggan yang bersifat dinamis. Baik, kita bahas satu persatu. Pada klausul 4 ada persyaratan sistem manajemen mutu. Ya, organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus-menerus memperbaikinya melalui keefektivitasan
sesuai dengan persyaratan standar internasional. Jadi pada umumnya yang dilakukan dalam suatu organisasi adalah melalui proses QMS atau Quality Management System. Di sana ada PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jadi aktivitas ini seperti suatu siklus. Dan aktivitas-aktivitas dalam PDCA dalam suatu organisasi ini itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian apa yang kita tetapkan harusnya kita dokumentasikan. Ketika tidak ada dokumentasi, akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan suatu sertifikasi ISO. Setelah kita dokumentasikan, maka kita terapkan apa yang kita dokumentasikan tersebut dan pelihara untuk bisa dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Jadi dalam tahap plan pada umumnya adalah kita tentukan proses-proses yang diperlukan dan tentukan interaksi dan tahapan prosesnya. Urutan-urutan prosesnya itu seperti apa. Kemudian do, tentukan metode dan kriteria dalam pengendalian operasional. Cek, kita pantau dan ukur serta analisis. Kemudian actionnya adalah improvement atau tindakan perbaikan. Ya, dalam persyaratan dokumentasi kita mengacu pada kebijakan mutu. Apa fokusnya? Kalau kita menetapkan kebijakan mutu, target fokus dari mutu tersebut apa? Apakah indikator sasaran mutunya seperti apa? Yang mana kebijakan itu harus terukur dan diterapkan pada fungsi yang relevan. Dalam kebijakan mutu, kita harus menentukan apa fokus, kemudian bagaimana continuous improvement, dan bagaimana komitmen untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian, setelah dalam piramida ini, turun ke manual mutu. Dalam manual mutu ada cakupan SMM atau Standard Management Mutu, termasuk pengecualian apa saja yang tidak masuk dalam cakupan ini. Kemudian referensi dokumen pendukung dalam SMM ini apa. Kemudian ditunjang juga pada peta proses. Ada dua dasar yang dijadikan landasan, yaitu dokumen wajib dan prosedur, dokumen lain dan prosedur wajib. Dokumen lain itu berdasarkan ukuran organisasi, kompetensi, dan kompleksitas proses. Kemudian untuk prosedur wajib ada pengendalian dokumen, pengendalian catatan, ada suatu internal audit, analisis gap atau ketidaksesuaian. Setelah dianalisis gap, bagaimana tindakan korektifnya dan tindakan preventifnya. Setelah itu, turun lagi ke bagaimana aktivitas perekamannya, alat-alat yang digunakan untuk merekam, alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan atau mengenerate data, kemudian ada suatu blanko formulir yang diisi untuk memonitor atau menganalisis ketidaksesuaian, kemudian ada dokumen eksternal. Ya, manual mutu yang dikelola adalah aktivitas belum yang terlalu mikro, tapi dia bersifat makro. Ada 3 ruang lingkup yang tadi seperti saya jelaskan, ruang lingkup, kemudian ada informasi mengenai prosedur, dan adanya penjelasan interaksi antar prosesnya. Dalam pengendalian dokumen, apa yang harus kita pastikan? Bahwasanya
dokumen tersebut telah disahkan, kemudian ada update. Jadi jangan sampai dokumen-dokumen yang kita gunakan dalam ISO ini, yang untuk pengajuan ISO, dokumennya bersifat out of date. Kemudian harus dipastikan dokumen tersebut tersedia dan ada backup yang dari luar teridentifikasi dan terkendali. Dan ketika ada dokumen-dokumen yang kadaluarsa, biasanya dimusnahkan sesuai dengan apa yang kita pelajari di 5S. Ketika ada suatu dokumen yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan lagi, kita beri label-label tertentu yang mengindikasikan bahwasanya dokumen atau sekumpulan dokumen tertentu itu tidak kita gunakan. Bagaimana pengendalian catatan? Catatan itu tetap mudah dibaca atau diakses. Jangan sampai catatan itu hanya bisa dibaca atau diakses oleh orang-orang tertentu saja, kemudian siap ditunjukkan dan diambil. Beberapa yang menjadi kendala kita ketika kita memiliki dokumen dalam bentuk hard, itu biasanya kita terkendala terhadap pelacakan. Dokumennya ada, tetapi kita bingung dokumen tersebut berada di mana posisinya. Sistem monitoring peletakan yang kita lakukan biasanya kurang baik, sehingga dokumen tersebut ada tetapi tidak siap untuk ditunjukkan dan diambil. Kemudian bagaimana sistem perlindungan terhadap catatan, masa simpannya berapa lama, kemudian bagaimana prosedur terhadap pembuangannya. Kemudian setelah dari klausul 4 kita masuk ke klausul 5, bagaimana tanggung jawab manajemen. Ya, tanggung jawab manajemen di sini terdiri dari 6. Yang pertama adalah komitmen, bagaimana komitmen manajemen. Kemudian fokus ke pelanggan seperti apa, kemudian kebijakan mutunya seperti apa, perencanaannya untuk pencapaiannya seperti apa, tanggung jawab dan wewenangnya seperti apa, kemudian tinjauan manajemennya seperti apa. Jadi ketika kita ngomong tanggung jawab dan wewenang, maka acuan kita adalah ada job description, kemudian ada manajemen representatif, atau dengan kata lain adalah wakil dari manajemen. Kemudian bagaimana pola komunikasi internalnya. Ketika kita lihat dalam tinjauan manajemen, di sana ada suatu perencanaan tinjauan, agenda atau penjadwalan dalam tinjauannya seperti apa, kemudian bagaimana keputusan dalam pelaksanaan tinjauan tersebut. Ya, ketika kita ngomong komitmen manajemen, maka pihak top manajemen harus bisa memberikan bukti adanya komitmen terhadap pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutunya, dan terus-menerus untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki keefektifannya. Dengan cara yang pertama, menyampaikan ke organisasi terkait pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan serta undang-undang dan peraturan. Jadi, pemenuhan persyaratan pelanggan itu menjadi suatu target yang mana semua anggota organisasi mengetahui, memahami, dan dapat mengidentifikasi sejauh mana peran dari masing-masing anggota organisasi untuk memenuhi persyaratan pelanggan tersebut.
kemudian menetapkan kebijakan mutu, memastikan sasaran mutunya ditetapkan. Jadi harus sesuai antara kebijakan mutu yang ditetapkan tadi dengan sasarannya, jangan sampai tidak sesuai sehingga menjadi miss and match. Ada suatu gap yang mana sasaran menjadi tidak didukung dengan adanya kebijakan-kebijakan mutu, kemudian melakukan tinjauan manajemen, dan yang paling penting adalah ketika kita menetapkan suatu kebijakan adanya yang mana sesuai dengan sasaran, kita harus memastikan bahwasanya kita memiliki sumber daya yang tersedia atau memiliki kapasitas yang memenuhi pada sumber daya yang kita miliki. Kemudian, bagaimana fokus pada pelanggan? Top manajemen harus memastikan bahwasanya persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, ada suatu pemahaman terkait ekspektasi pelanggan dan yang mana diterjemahkan menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian dalam aspek kebijakan mutu, bahwasanya kebijakan mutu itu harus sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan dan terus-menerus melakukan perbaikan terkait efektivitas sistem manajemen mutunya. Kemudian adanya suatu framework untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu, kemudian ada komunikasi dan pemahaman pada seluruh anggota organisasi, kemudian ditinjau agar terus-menerus sesuai. Kemudian dalam perencanaan ada sasaran mutu. Top manajemen harus memastikan bahwasanya sasaran mutu termasuk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk sesuai dengan klausul 7. Ditetapkan pada fungsi dan tingkat yang relevan dalam suatu organisasi. Sasaran mutu harus bersifat SMART. Apa SMART? Di sini SMART itu adalah spesifik, jelas, measurable, terukur, jadi sasarannya itu bisa diukur. Achievable, bisa dicapai. Kemudian realistis, dan time bounded. Time bounded itu ada batasan waktu. Jadi paham ya dari SMART ini? Halo Pak. Ya. Tadi kan ada dokumen backup ya Pak. Itu ya. Seperti apa ya? Jadi ketika Pak Robi membuat suatu dokumen-dokumen yang digunakan untuk seperti dokumen-dokumen yang menunjang Pak, untuk sertifikasi ISO ini biasanya kan ada kelengkapan. Itu. Ya. Semacam fotokopi itu kayak gitu. Apa? Itu duplikatnya. Bisa dalam bentuk duplikatnya. Biasanya dibuat dalam beberapa rangkap. Paham? Ya Pak, ya Pak. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Ya Pak. Itu aja sih dokumen backup. Iya. Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Kira-kira Bapak Ibu pernah berpikir gak? Atau mengetahui gak? Dalam pembelian produk itu ada nggak produk itu memiliki label ISO atau perusahaan itu memiliki label telah tersertifikasi ISO? Pernah tahu nggak? Ya, silakan Bu Puspita. Share, pakai mic aja biar bisa dengar semuanya.
Tahunya seperti apa? Apa yang Ibu ketahui? Ah, menarik ini, Pak Cinta. Tapi sebelumnya ke Bu Puspita dulu. Bagaimana ISO yang Ibu ketahui? Silakan. Atau Pak Cinta mau share bagaimana penerapan sertifikasi ISO di pabriknya? Silakan, Pak. Ya, selamat malam. Selamat Iya, di malam, Pak. pabrik saya itu ada sertifikat ISO-nya, tapi saya lupa ISO-nya berapa itu. Kalau nggak salah 9001 apa 9002 itu, Pak. Cuman ya saya nggak kayaknya mungkin berarti kan kalau yang 9000 itu kan kualitas. Iya. Iya, saya tahunya itu di apa? Di packingnya itu kan ada sertifikat ISO sama apa itu namanya UKAS apa itu. OSAS. Ah, OSAS itu SMK 3, seperti SMK 3, Pak. iya itu. Cuman Keselamatan ya, pekerja. iya jadi sertifikat itu. Makanya ya mungkin masalah pengendalian kualitas. Ya mungkin itu saja yang bisa saya itu Pak. Yang Mungkin Bapak tahu nggak peranannya seperti apa dalam pabrik, Bapak? Bapak tahu nggak ISO-nya itu seperti apa penerapannya? Apakah hanya tertera dalam Bapak tahunya dari packagingnya atau dari apanya? Tahu nggak porsi peranan Bapak untuk pencapaian itu seperti apa? Atau untuk menjaga atau maintain itu seperti apa? Tahu nggak, Pak? saya kurang tahu karena ya dari pihak perusahaan kan tidak pernah membicarakan masalah itu Pak. Jadi nggak ada informasi lengkap. Cuman saya lihat aja itu pas di depan pabriknya kan ada ISO 9000 sertifikat, terus sama di packingnya juga ada itu. Cuman detailnya saya kurang paham. Oh iya, terima kasih, Pak. Iya, Pak, Pak, ya, untuk mendapatkan sertifikat ISO itu persyaratannya rumit nggak, Pak? untuk bisa mendapatkan sertifikat ISO itu sebenarnya eh, ada persyaratan yang jadi klausul-klausul ini itu harus dipenuhi dan didukung dengan sistem dokumen yang dijelaskan di awal tadi. Nah, nanti itu diajukan. Nanti ada suatu lembaga yang mengaudit bahwasanya klausul-klausul yang yang menjadi suatu persyaratan ini telah dipenuhi. Nah, Mungkin ketika dari mutu juga ya, Pak. Dari lingkungan, manajemen lingkungan mutu itu juga ya, Pak. Termasuk ya, Pak. oh beda lagi. Kalau lingkungan ada yang lain lagi. Ada lagi. Kalau yang ISO 9001 ini untuk penjaminan kualitas dalam perancangan atau pengembangan, kemudian produksi, instalasi, dan pelayanan jasa. Jadi ketika Beda-beda nanti berarti ada ya, Pak. lingkungan, ada ISO yang lain lagi. Oh, Keamanan pangan, iya, ada iya, iya, yang Pak. lain lagi. Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada yang tanyakan lagi? Atau ada yang mau share?
Ya, tanggung jawab, wewenang, dan komunikasi. Kemudian tanggung jawab ini harusnya ditetapkan dan dikomunikasikan dalam organisasi. Untuk wakil manajemen atau manajemen representatif, di sini dilakukan dengan menunjuk seseorang anggota dari manajemen perusahaan yang di luar tanggung jawab lain. Tujuannya adalah untuk memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu telah ditetapkan dan dipelihara. Kemudian melaporkan kepada top manajemen tentang kinerja atau performa sistem manajemen mutunya dan kebutuhan apapun untuk perbaikan. Jadi fungsi dari manajemen representatif ini adalah menjembatani antara orang-orang dalam proses perencanaan proses dalam suatu perusahaan tersebut dengan top manajemen. Kemudian memastikan untuk tumbuhnya kesadaran tentang persyaratan pelanggan di seluruh organisasi. Di sana juga ada suatu komunikasi internal di mana proses komunikasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam organisasi. Dan bahwa komunikasi terjadi sehubungan dengan keefektifan sistem manajemen mutu. Ya, di sini ada tinjauan manajemen. Secara umum pada klausul 5.6.1 itu meninjau sistem manajemen mutu organisasi pada selang waktu yang terencana. Tadi ada time bounded, tadi ada batasan waktu untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berlanjut pada penilaian. Kemudian ada suatu peluang perbaikan. Dalam setiap klausul itu ada suatu evaluasi. Biasanya kita melakukan suatu seperti scoring, kayak analisis gap terhadap pencapaian dari target. Nah, ketika di sana ada suatu yang tidak tercapai dari standar tertentu, maka bisa dijadikan suatu evaluasi untuk dilakukan suatu perbaikan. Untuk masukan tinjauan atau review input itu mencakup dari hasil dari audit, kemudian ada customer feedback atau masukan dari pelanggan, kemudian ada kinerja dari proses dan kesesuaian produk, ada status tindakan pencegahan dan koreksi, kemudian ada tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu. Jadi tindak lanjut manajemen yang lalu itu ada suatu rekaman yang dilakukan sehingga aktivitas-aktivitas perbaikan yang kita lakukan bisa kita trace, kita lacak sehingga kita bisa monitor bagaimana suatu yang didapatkan dari perbaikan tersebut. Kemudian perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, kemudian adanya suatu rekomendasi perbaikan. Beberapa tinjauan keluaran untuk review output adalah terkait peningkatan perbaikan pada efektivitas sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya. Jadi ada suatu efektivitas setiap proses mutu dan terhadap adanya target. Jadi bagaimana sampai terhadap target tersebut, apakah telah efektif, kemudian peningkatan perbaikan pada produk berkaitan dengan pemenuhan terhadap persyaratan pelanggan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana manajemen sumber daya yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Ya, yang kita ketahui bahwasanya dalam perusahaan itu ada lingkungan kerja, kemudian ada sumber daya, kemudian ada manajemen sumber daya. Nah, lingkungan kerja itu adalah lingkungan kerja yang dimana pekerja itu berada di dalam lingkungan kerja. Kemudian ada sumber daya yang dimana sumber daya itu adalah 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 s
kemudian infrastruktur, peralatan perlengkapan yang kita gunakan dalam bekerja, kemudian juga ada manusia. Bagaimana pengelolaan sumber daya yang dari 3 aspek tersebut dalam suatu perusahaan. Ketika kita ngomong ke aspek manusia, bagaimana sistem awareness, proses training dan sistem kompensasi yang diberikan pada manusia tersebut, kemudian infrastruktur, ketersediaan infrastruktur, dan perawatannya seperti apa. Apakah peralatan yang dimiliki atau yang digunakan dalam proses tersebut telah memenuhi standar tertentu. Dan berikut juga yang terjadi pada lingkungan kerja. Pada klausul 6.1 kita fokus pada penyediaan sumber daya. Di sini organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Yang pertama, untuk menetapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus-menerus memperbaiki keefektifannya. Yang kedua, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan. Jadi, sumber daya yang ditetapkan pada perusahaan tersebut tujuannya adalah sumber daya tersebut menjadi salah satu input yang dapat untuk memelihara sistem manajemen mutu secara continuous atau terus-menerus sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 6.2 dari sudut pandang sumber daya manusia terbagi menjadi umum dan kompetensi, kesadaran, dan pelatihan. Secara umum, personel harus memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai. Apakah personel yang ditugaskan itu telah memiliki kemampuan dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya? Ya, tidak banyak, tetapi masih sering terjadi praktek-praktek bahwasanya ketidaksesuaian dari suatu kualifikasi dengan job description-nya. Kemudian dalam kompetensi, kesadaran, dan pelatihan, di sini harus dilakukan suatu penetapan kemampuan yang diperlukan bagi personel, seperti layaknya pada penentuan job requirement. Jadi, untuk melakukan suatu pekerjaan ini, kualifikasi apa saja yang diperlukan pada seorang personel. Di sana, ketika ada suatu update, entah dari teknologi atau kebutuhan pelanggan, maka kita bisa melakukan pengembangan dengan penyediaan pelatihan. Tujuan adalah peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh personel. Setelah dilakukan penyediaan pelatihan, kita mengevaluasi efektivitas dari pelatihan, terus kemampuan yang dimiliki personel terhadap pelaksanaan pekerjaannya, dan memastikan bahwasanya personel sadar akan relevansi dan pentingnya kegiatan yang mereka lakukan dan bagaimana kontribusi yang mereka miliki terhadap pencapaian sasaran mutu. Dan aktivitas-aktivitas tersebut direkam dan dikelola dengan baik. Kemudian dari sudut pandang prasarana atau infrastruktur, prasarana bisa berlaku pada gedung, ruang kerja, dan utilitas, serta ada peralatan yang digunakan untuk proses baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Kemudian ada layanan pendukung seperti alat-alat material handling, forklift, handlift, AGV. Kemudian ada komunikasi atau sistem informasi. Dalam lingkungan kerja, organisasi harus menerapkan dan mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada produk.
Lingkungan kerja terkait dengan kondisi di bawah pekerjaan yang dilakukan termasuk fisik, lingkungan, dan faktor-faktor lain. Contoh faktor lain tersebut adalah kebisingan, temperatur, kelembapan, pencahayaan, dan cuaca. Pada umumnya dalam lingkungan kerja ini ada suatu standar patokan tertentu terkait kebisingan yang diperbolehkan dalam lingkungan kerja, temperatur maksimum dalam ruangan kerja, kemudian kelembapannya seperti apa. Dan yang mana ini harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah realisasi produk. Terdiri dari 6. Yang pertama adalah perencanaan realisasi produk, kemudian proses yang berkaitan dengan pelanggan, desain dan pengembangan, pembelian, produksi dan penyediaan jasa, dan pengendalian alat pemantauan dan pengukuran. Dalam tahap perencanaan realisasi produk, gambaran tahapan-tahapan yang harus dilakukan sejak aplikasi pelanggan sampai pengiriman produk kepada pelanggan. Biasanya bisa dalam bentuk flowchart description. Jadi dari flowchart ini menggambarkan sejak penunjukan kebutuhan pelanggan sampai produk itu dikirimkan kepada pelanggan. Dalam merencanakan realisasi produk, organisasi harus menetapkan yang berikut jika sesuai. Yang pertama adalah sasaran mutu dan persyaratan bagi produk. Sasaran mutu itu seperti spesifikasi yang telah ditetapkan pada produk. Kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk menetapkan proses dokumen dan penyediaan sumber daya yang khas bagi produk itu. Jadi apa saja sih yang mendukung untuk bisa terrealisasinya produk tersebut. Kemudian dilakukan suatu verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi, dan pengujian dengan cara tertentu bagi produk dan kriteria. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan tingkat keterimaan dari produk. Jadi produk itu telah memenuhi spesifikasi tertentu sehingga bisa diterima. Kemudian dilakukan perekaman. Ketika selanjutnya kita melihat ada suatu proses yang berkaitan dengan pelanggan. Pada proses berkaitan pelanggan pertama adalah penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produk. Apa saja yang mengacu? Yang pertama adalah petunjuk pemakaian, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perusahaan yang mendukung dari penetapan persyaratan produk tersebut. Kemudian ada tinjauan persyaratan berkaitan produk terkait negosiasi kontrak, bagaimana pencatatan hasil negosiasi kontrak, konfirmasi persyaratan verbal, dan perubahan-perubahan kontrak terkait suatu produk. Selanjutnya ada suatu komunikasi dengan pelanggan terkait apa produk yang kita miliki, kemudian penawaran berupa perubahan persyaratan. Yang selanjutnya adalah feedback atau komplain. Jadi kalau kita komunikasi dengan pelanggan kan pada hakikatnya ada suatu melalui produk, kemudian ada suatu penawaran produk kita, kemudian ada suatu feedback atau komplain yang dilakukan oleh pelanggan atau masukan-masukan yang diberikan pelanggan terkait dari produk yang kita miliki. Kemudian di sini ada desain dan pengembangan. Tahapannya adalah tahapan
planning, perencanaan, tahapan input, kemudian tahapan outputnya apa saja, kemudian review, kemudian verifikasi, validasi, dan perubahan desain. Yang pertama adalah pada tahap perencanaan, perancangan, dan pengembangan. Biasanya kita menetapkan apa saja sih tahapan pada perancangannya dan pengembangannya, kemudian tujuannya seperti apa, bentuk verifikasi dan validasi, serta siapa yang bertanggung jawab. Kemudian pada masukan perancangan dan pengembangan ada persyaratan fungsi, undang-undang, perancangan sebelumnya, dan persyaratan lain-lain. Iya, baru selesai kerja. Sudah buka puasa, Bu? Oh, iya. Kemudian untuk masukan perancangan dan pengembangan, di sana ada persyaratan fungsi untuk produk, undang-undang yang perlu dipatuhi terhadap suatu produk tersebut. Kemudian ada bagaimana pengembangan dari perancangan yang sebelumnya. Kemudian apakah ada persyaratan-persyaratan lain yang menjadi suatu pertimbangan dalam perancangan suatu produk. Dalam keluaran perancangan dan pengembangan tersebut, apakah produk itu telah memenuhi persyaratan masukan dan memberikan suatu informasi yang sesuai. Kemudian tingkat keterimaan dari produk, karakteristik produk untuk pemakaian yang aman. Ada yang tanyakan Pak Robi? Iya, dalam desain dan pengembangan, pemantauan sama pengukuran juga penting. Ya, karena dalam desain dan pengembangan itu kita harus melakukan suatu pemantauan apakah produk yang kita buat itu telah sesuai dengan target dari suatu desain dan pengembangan itu tadi. Apakah proses-proses yang kita lakukan itu setelah sesuai dengan perancangan yang kita rencanakan di awal. Jadi tahapan-tahapan ini semuanya penting sehingga harus dilakukan suatu evaluasi dan monitor, kemudian kita rekam. Nah, rekaman ini kemudian kita dokumentasikan. Kemudian dalam tinjauan perancangan dan pengembangan, kita menilai kemampuan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai apa yang telah ditargetkan tadi. Kemudian ketika dalam penilaian tersebut ada sesuatu yang tidak tercapai, kita akan menunjukkan bagaimana permasalahannya dan strategi untuk perbaikan sehingga bisa mencapai penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Kemudian verifikasi perancangan dan pengembangan, itu kita memastikan desain dan pengembangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Kemudian validasi itu apakah produk yang kita buat itu bisa diterapkan atau sesuai dengan target dari pembuatan produk tersebut. Yang selanjutnya adalah pengendalian perubahan perancangan dan pengembangannya.
pembelian ini hubungannya adalah dengan supplier atau bahan baku. Apakah aturan pembelian itu telah ditetapkan? Ketika telah ditetapkan, apakah sudah terdokumentasi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam aturan dari pembelian tadi? Kemudian bagaimana sistem seleksi dari supplier bahan baku tadi? Pemilihannya seperti apa? Kriterianya seperti apa? Kemudian ketika setelah dilakukan seleksi, bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap supplier? Kemudian ada suatu informasi pembelian, apakah informasinya itu telah disampaikan secara lengkap? Apakah sudah disetujui dan supplier telah mengerti persyaratan atau requirement yang telah disampaikan? Kemudian ketika ada suatu produk yang dibeli, apakah sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya, dan kita catat apa yang kita lakukan terhadap verifikasi tersebut. Kemudian bagaimana pengendalian produksi dan jasa? Yang dilakukan adalah bagaimana perusahaan dapat merealisasikan produk dalam keadaan terkendali dengan cara pertama, perusahaan memiliki informasi yang menguraikan karakteristik produk, misal adalah profil produk tertentu. Di sini ada profil produk asuransi. Kemudian adanya instruksi kerja jika diperlukan. Tetapi saat ini hampir semua aktivitas yang kita lakukan itu harus memiliki suatu instruksi kerja. Kemudian pemakaian sarana produksi yang sesuai. Jadi semua aktivitas dalam manajemen itu harusnya telah memiliki suatu SOP atau standar operasional prosedur. Kemudian apakah pemakaian sarana produksi itu telah sesuai? Biasanya ada suatu prosedur penggunaannya dan itu harus dipenuhi. Selain pemakaian itu juga bagaimana perawatan, pembersihan dan lain sebagainya. Kemudian tersedianya sarana pemantauan dan pengukurannya, kemudian bagaimana pelaksanaan pemantauan dan pengukurannya, kemudian penetapan kegiatan pelepasan atau penyerahan pasca penyerahan. Jadi ketika penyediaan produksi atau jasa tadi, kegiatan serah terimanya itu seperti apa, proses serah terimanya seperti apa, dan pasca serah terima itu tadi itu seperti apa. Kemudian ada validasi proses produksi dan penyediaan jasa. Proses yang mutu produknya baru dapat diketahui hanya jika prosesnya telah selesai. Jadi kita bisa sebenarnya memonitor per tahapan, tetapi secara menyeluruh mutu produk itu baru kita ketahui ketika produk itu sudah dalam bentuk produk jadi. Kita bisa memonitor kualitas produk, tetapi monitoring produk itu hanya sesuai dengan spesifikasi dalam setiap prosesnya atau workstation, tidak dalam bentuk produk akhir. Nah, di sini yang dimaksud mutu produk itu diketahui hanya jika prosesnya telah selesai. Semua proses yang dilakukan itu telah selesai. Contohnya di sini adalah ketika pelanggan puas, maka kita harusnya melakukan suatu validasi terhadap mutu produk yang kita berikan. Ini contohnya adalah asuransi. Yang pertama adalah kriteria tinjauan dan persetujuan proses produk. Ada suatu kriteria-kriteria tertentu dan persetujuan pada proses produk tersebut. Kemudian ada peralatan dan kualifikasi personel yang kita lakukan, yang kita gunakan untuk produksi produk. Kemudian bagaimana metode dan prosedur yang kita lakukan.
persyaratan untuk proses perekaman, kemudian kita validasi ulang. Validasi ini biasanya kita lakukan dengan user atau pengguna. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi kemampuan untuk ditelusuri adalah yang pertama, identitas apa yang digunakan untuk produk untuk penelusuran jika suatu saat terjadi masalah. Biasanya dari produk yang kita miliki akan memberikan suatu informasi yang menunjukkan bahwasanya informasi tersebut itu membantu kita untuk menelusuri ketika terjadi suatu permasalahan. Contoh sederhana, ketika ada handphone, ada permasalahan pada sound, berarti ketika kita menyalakan suatu audio, kita tidak bisa mendengar. Berarti ada suatu identitas atau suatu indikator yang tujuannya adalah untuk menelusuri ada suatu permasalahan. Kemudian, apakah perusahaan atau pihak lain mensyaratkan pemberian identitas pada produk? Bagaimana? Biasanya kita melakukan benchmarking, identitas apa yang akan digunakan pada suatu produk yang tujuannya adalah untuk penelusuran ketika suatu saat terjadi masalah. Contoh yang lain adalah nomor register. Ketika misalnya kita bisa mencantumkan suatu barcode dalam produk kita, ketika ada suatu masalah pada produk tersebut, kita bisa menelusuri, oh, kapan produk ini diproses, pada jam berapa, melalui proses seperti apa, tahapannya seperti apa. Biasanya itu akan terekam dari barcode. Ya, biasanya juga ada lot number. Lot number itu akan mengetahui dia masuk ke lot keberapa. Itu juga untuk mengidentifikasi, menelusuri sebenarnya produk ini itu ketika diproduksi, parameter-parameter untuk produknya seperti apa. Jadi ketika ada suatu permasalahan, kita bisa melacak. Betul Pak Cita, tadi ada suatu lot number. Kemudian sarana apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan untuk merekam, mencatat identitas tersebut. Yang manual ada, tetapi sudah sangat jarang sekarang. Yang ada semuanya serba otomatis. Atau bahkan saat ini kita bisa ya dengan barcode. Yang paling umum sekarang adalah dengan menggunakan barcode. Bahkan pada perusahaan tertentu itu bisa melacak produknya itu sampai di mana untuk lokasinya. Ada yang ditanyakan? Ya betul, contohnya lot number. Cara pembuatan barcode itu fungsinya adalah memberikan suatu identitas. Ada suatu identitas, bagaimana cara membuatnya? Ya, saya tidak tahu pastinya, tetapi dengan barcode itu bisa menjadi suatu identitas, suatu pertunjukan, bisa dalam bentuk tahun, bulan, hari, jam, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya dari barcode itu kita bisa mengetahui karakteristik dari produk tersebut seperti apa, atau menjadi suatu perekaman yang identitas tertentu yang diberikan oleh perusahaan terhadap produk tersebut. Cara buatnya ya melalui barcode itu tadi ada indikator-indikator tertentu yang dilambangkan dengan garis tadi, yang mana itu nanti akan di-scan
yang mana identitas produk tersebut akan bisa terlacak. Banyak keuntungannya dengan menggunakan barcode. Kita bisa mengetahui jumlah stok barang ketika scan barcode. Yang minimal yang kita lakukan, yang kita ketahui ketika kita di kasir, kita bisa melacak berapa harga dari barang tersebut. Apa EKP itu? Expired, ya, expired dari produk tersebut. Dari kapan produk itu dibuat, jadi berapa lama produk itu akan mengalami expired. Ya, benar. Ada lagi yang ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Jadi pada hakikatnya produk itu juga dilengkapi identitas tertentu. Tujuannya adalah untuk memudahkan perusahaan mengidentifikasi ketika produk itu mengalami suatu permasalahan. Contohnya adalah barcode tadi. Atau bahkan ada RFID. Ada yang tanyakan? Ya, ketika ada properti pelanggan di sini, ada beberapa yang harus dipenuhi terkait properti intelektual itu sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang bisa mengguideline kita. Yang pertama adalah bagaimana Anda ketika menerima barang milik pelanggan, bagaimana cara penanganan selama menjadi tanggung jawab perusahaan agar tidak rusak, tidak tertukar, dan tidak hilang, mekanismenya seperti apa. Kemudian bagaimana kalau barang milik pelanggan selama di bawah perusahaan tersebut tidak hilang, rusak atau tertukar, di mana Anda mencatat semua hal di atas. Jadi ketika ada suatu barang yang bermasalah dan proses penerimaannya tadi seperti apa, penarikan pada perusahaannya, kemudian cara penanganannya seperti apa, kemudian kalau barang milik pelanggan itu berada dalam perusahaan, bagaimana penanganan kita supaya tidak tertukar, hilang, rusak, dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kesesuaian produk, bagaimana Anda dapat menjamin bahwa mutu produk tidak akan berubah sejak penanganan, pengiriman sampai di tangan pelanggan. Bagaimana prosedurnya, Anda harus memunculkan semuanya. Kemudian metode apa yang digunakan untuk identifikasi, penyimpanan, dan perlindungan produk. Kemudian bagaimana jika produk tersebut rusak selama perjalanan ke pelanggan. Jadi prosedurnya seperti apa, penarikannya, penggantiannya, atau sistem apa yang namanya penggantian ganti rugi terhadap pelanggannya seperti apa. Kemudian pengendalian alat pemantauan dan pengukuran, alat ukur apa saja yang digunakan dalam operasional sehari-hari, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana cara memastikan alat ukur tersebut masih akurat hasilnya. Jadi ketika ada alat ukur, maka standar operasional prosedur penggunaan alat ukur itu seperti apa. Kemudian siapa orang yang bertanggung jawab dalam mengendalikan alat ukur tersebut, dan bagaimana memastikan alat ukur tersebut masih akurat. Hubungannya adalah dengan sistem kalibrasi yang kita lakukan. Kemudian identitas apa yang digunakan untuk jaminan validitas alat, siapa yang melakukan kalibrasi, dan kapan dilakukan kalibrasinya, adakah alat-alat yang dikalibrasi sendiri,
kapan pelaksanaan kalibrasi internal mendapatkan pelatihan kalibrasi, jadi hubungannya dengan kapan pelaksanaan pelatihan kalibrasi, di mana hasil kalibrasi dicatat, standar apa saja yang digunakan sebagai acuan untuk kalibrasi. Kemudian pengukuran, analisis, dan perbaikan. Apa yang harus diukur? Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah produk. Secara umum, organisasi harus merencanakan dan menerapkan proses pemantauan, pengukuran, analisis, dan peningkatan perbaikan yang diperlukan untuk memperagakan kesesuaian produk, untuk memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu, dan untuk terus-menerus memperbaiki keefektifan setiap sistem manajemen mutu. Pemantauan dan pengukuran, maka indikatornya adalah kepuasan pelanggan. Salah satu indikator kepuasan pelanggan itu harapannya kita bisa mengetahui sejauh mana kepuasan pelanggan itu dicapai dari produk kita. Siapa yang bertanggung jawab untuk menganalisis, mendapatkan data dari kepuasan pelanggan dan menganalisis kepuasan pelanggan ini, serta kapan dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Biasanya kepuasan pelanggan ini dilakukan analisis dengan penyebaran kuesioner, dilakukan dengan interview, survei, atau seminar, atau biasanya bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan menyamar sebagai customer yang lain atau pelanggan yang lain dengan menanyakan bagaimana kualitas produk tersebut atau preferensi pelanggan tertentu. Itu adalah hal yang umum dilakukan untuk menganalisis terkait kepuasan pelanggan. Ada yang tanya kan? Ya, bagaimana sistem audit internal, bagaimana prosedur audit internalnya, itu harus tercatat dan terdokumentasi, dan frekuensi audit internal itu berapa kali, apakah 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali, kemudian program auditnya seperti apa, kriteria dalam audit itu apa saja yang diaudit dalam manajemen, dalam prosesnya seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa, metodenya seperti apa, kemudian bagaimana independensi terhadap auditor yang mengaudit internal perusahaan tersebut, kemudian apakah ada perbaikan tanpa penundaan, atau ketika harus ditunda bagaimana verifikasi terhadap hasil perbaikan tersebut. Ya, bagaimana perusahaan melakukan pemantauan dan pengukuran dan parameternya apa saja? Biasanya bisa kita lihat dari kemampuan proses. Parameternya apa saja? Waktu tanggapan atau reaksi terkait adanya suatu permasalahan, cycle time, hasil akhir, efektivitas dan efisiensi karyawan, utilitas teknologi, penurunan komplain, penurunan biaya, dan masih banyak lagi terkait indikator-indikator yang menjadi parameter yang bisa diukur atau dipantau dalam suatu proses. Beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk pengukuran kesesuaian produk dengan kontrak. Yang pertama adalah apa yang menjadi karakteristik produk atau jasa perusahaan, parameter pengukuran apa yang ditentukan, kemudian laporan pengukuran apa saja yang dibuat, kemudian siapa yang melakukan pengukuran karakteristik produk, siapa yang membuat keputusan diterima atau tidak dari hasil pengukuran tersebut, bagaimana jika terjadi kondisi
urgent sementara produk belum memenuhi syarat secara penuh, dan siapa yang berwenang untuk menyetujui rilis produk dalam kondisi urgent. Ya, ketika ada suatu produk yang tidak sesuai, biasanya bisa disebut produk reject atau not good. Di sana ada suatu mekanisme yang dilakukan untuk menanganinya, terkait bagaimana sistem pengendaliannya, siapa yang bertanggung jawab untuk produk yang tidak sesuai tersebut, bagaimana prosedur yang dijalankan, rekomendasi apa yang diberikan terhadap produk itu, siapa yang melakukan pemeriksaan ulang, bagaimana perlakuan jika produk itu sudah terlanjur dikirim ke pelanggan, berarti ada suatu resiko pelanggan di sana, pelanggan menerima produk reject. Kemudian di mana laporan-laporan yang berkaitan dengan produk yang tidak sesuai dibuat dan disimpan. Cara menanganinya dengan cara melakukan tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan, dengan memperbolehkan pemakaian, pelepasan, atau penerimaan melalui konsekuensi oleh orang yang berwenang, relevan, dan bila dapat oleh pelanggan. Dan dengan melakukan tindakan pencegahan pemakaian atau penerapan awal yang dimaksudkan. Kemudian dengan melakukan tindakan seperlunya terhadap pengaruh atau pengaruh potensial dari ketidaksesuaian ketika produk tidak sesuai diketahui setelah dikirim atau telah digunakan. Jadi aktivitas-aktivitas ini tujuannya adalah ketika terjadi produk itu tidak sesuai dengan karakteristik atau kriteria tertentu, dan bahkan produk itu telah sampai di tangan pelanggan, apa sih tindakan pencegahannya, apa sih yang telah direncanakan sebelumnya, dan ketika itu terjadi, rencananya seperti apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Ya, selanjutnya adalah analisa data. Bagaimana analisis yang dilakukan perusahaan terhadap kepuasan pelanggan, kesesuaian pada persyaratan produk, karakteristik kecenderungan proses dan produk termasuk peluang tindakan pencegahan, dan pemasoknya. Jadi, analisis kepuasan pelanggan itu seperti apa? Sejauh mana kepuasan pelanggan terhadap pemenuhan produk kita? Sejauh mana produk kita bisa memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh pelanggan. Kemudian, apakah produk kita itu telah sesuai yang dengan persyaratan yang disampaikan oleh pelanggan. Kemudian, bagaimana pemasok kita dalam mendukung pencapaian hal tersebut? Ada suatu analisis yang juga harus terdokumentasi. Kemudian dalam perbaikan atau peningkatan terus-menerus, terus apa saja yang digunakan untuk perbaikan dalam kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakan korektif, dan pencegahan dan tinjauan manajemen. Jadi harusnya setiap periode itu dilakukan suatu peningkatan terus-menerus, bisa dari pemenuhan terhadap harapan pelanggan, bisa jadi dari penyelesaian permasalahan yang dihadapi di dalam suatu perusahaan. Ya, continuous improvement tidak selalu hal-hal yang bersifat sangat mayor, tetapi bisa dalam hal-hal kecil. Tujuannya adalah untuk memenuhi suatu standar-standar tertentu yang telah ditetapkan. Harusnya ketika kita menentukan suatu standar tertentu terhadap suatu kinerja atau proses atau produk kita, kita harusnya mengetahui step-step atau langkah-langkah apa saja yang akan kita gunakan untuk mencapai atau memenuhi target tersebut. Nah, ketika dalam proses pemenuhannya ada suatu
permasalahan, kita akan ada suatu evaluasi. Yang mana evaluasi tersebut bisa kita lakukan suatu tindakan penyelesaian berupa improvement, yang mana akan bisa tercapainya suatu perbaikan terus menerus. Perbaikan itu tidak akan berhenti dalam satu aktivitas saja, tapi setelah dilakukan perbaikan, dilakukan evaluasi lagi, kemudian diimprove lagi secara terus menerus. Ya, tindakan koreksinya adalah lakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, kemudian buat suatu prosedur yang tertulis yang berisi aturan-aturan terkait pemeriksaan ketidaksesuaian, penetapan penyebab ketidaksesuaian, kemudian evaluasi kebutuhan tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang lagi, kemudian penetapan dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan. Kita juga harus melakukan suatu perekaman tindakan, hasil tindakan yang dilakukan, dan peninjauan terhadap tindakan koreksi yang dilakukan. Kemudian perusahaan harus menetapkan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial untuk mencegah terjadi kembali. Jadi perusahaan bisa mengidentifikasi suatu permasalahan atau penyebab ketidaksesuaian yang bersifat potensial, dan harus ditetapkan suatu prosedur yang terdokumentasi melalui langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, saya rasa itu materi kita hari ini, Bapak Ibu. Pertemuan depan kita akan membahas lebih dalam terkait tools dalam modul 8. Di sini ada alat dan teknik manajemen kualitas. Di sini disebutkan alatnya adalah Quality Function Deployment. Salah satu di dalamnya terdapat HOQ, House of Quality. Kita akan belajar banyak di sini bagaimana menganalisis kebutuhan pelanggan. Setelah menganalisis, kita juga menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki untuk meresponnya, dan bagaimana kita menentukan suatu spesifikasi terhadap produk yang kita miliki. Tentunya di dalamnya nanti ada suatu proses benchmarking dengan kompetitor kita. Nanti akan ada satu tugas terakhir dari mata kuliah ini di alat dan teknik manajemen kualitas ini. Dengan kata lain, di QFD ini. Agak lebih menantang lagi tugasnya di QFD ini. Baik, ada yang tanyakan Bapak Ibu? Silakan jika ada yang tanyakan. Bu Titin tugasnya belum dikumpulkan ya? Bu Aida juga belum dikumpulkan tugasnya. Tugas 1 dan tugas 2. Pak Mustolih juga belum dikumpulkan dua-duanya. Ya, mohon segera melengkapi tugas-tugasnya. Kalau ada kesulitan, silakan dikonsultasikan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak harus diketik, ditulis tangan, kemudian Bapak Ibu foto, nanti kirimkan ke saya, boleh. Seperti kemarin Bu Ida juga seperti itu, tidak ada masalah. Tidak akan mengurangi penilaian. Ada yang tanya kan? Iya.
Jika tidak ada, mungkin saya akhiri cukup sekian, tapi sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya cek dulu absensi. Mohon tunggu sebentar. Yang tidak hadir tetap sama ya, Bu Rofiul sama Pak Mustoli. Oh, Bu Rofiul hadir. Bu Rofiul mungkin tugasnya mohon dikumpulkan juga supaya saya bisa lekas merekap untuk penilaian. Ya, saya rasa cukup Bapak Ibu untuk malam ini. Terima kasih. Silakan nanti ketika ada pertanyaan, silakan saya disampaikan. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga lancar, tidak ada hambatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu.